Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Untuk membahas subsistem, pertama-tama kita mulai dari definisi sistem terlebih dahulu. Menurut James Hall, sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama. Menurut Marshall Romney, sistem adalah serangkaian atau lebih komponen yang saling terikat dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sementara, sistem informasi akuntansi menurut Simkin, sistem informasi akuntansi adalah serangkaian komponen yang mengumpulkan data akuntansi, menyimpan untuk penggunaan di masa datang, dan melakukan pemrosesan untuk pengguna akhir. Berdasarkan pada beberapa definisi sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah sistem terdapat tiga karakteristik, yaitu memiliki banyak komponen. Sebuah sistem harus berisi lebih dari satu komponen. Saling berhubungan. Sebuah sistem harus dapat menghubungkan masing-masing komponen agar dapat mencapai suatu tujuan. Terdiri dari beberapa subsistem. Sebuah sistem dapat disebut sebagai subsistem jika memiliki hubungan lain dengan sistem yang lebih besar. Lalu, apa definisi dari subsistem? Norman Enger memberikan definisi subsistem adalah serangkaian kegiatan dengan identitas yang berhubungan dalam suatu sistem. Subsistem merupakan suatu sistem yang berada di bawah sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, suatu perusahaan terdiri dari berbagai bagian, divisi, atau departemen, seperti HRD atau bagian sumber daya manusia atau SDM, bagian gudang, bagian pemasaran. Dalam hal ini, maka perusahaan adalah sebuah sistem, sementara divisi dalam perusahaan seperti bagian SDM, gudang, dan pemasaran merupakan sebuah subsistem bagi perusahaan. Lalu, apa yang menjadi tujuan membagi sistem menjadi subsistem? Tujuan membagi sistem menjadi subsistem adalah untuk menyederhanakan permasalahan. Jika suatu subsistem mempunyai batas yang jelas dan dapat diuraikan secara rinci, maka suatu perubahan atau perbaikan sistem dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah. Sebagai contoh, seperti bodi mobil yang terbagi dari beberapa bagian, seperti bagian pintu depan, bagian pintu belakang, kap mesin, bagasi, dan lainnya. Dengan membagi menjadi beberapa bagian, hal tersebut akan memudahkan kita. Jika suatu saat terjadi lecet pada bagian kap mobil, maka kita hanya perlu melakukan pengecatan ulang di bagian kap mobil saja, tidak perlu seluruh bagian mobil. Kembali lagi kepada subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Pada umumnya, sistem informasi akuntansi atau SIA terdiri dari tiga subsistem. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi yang dapat disingkat menjadi SPT atau Transaction Processing System yang disingkat menjadi TPS. Yang kedua adalah sistem buku besar atau General Ledger System yang disingkat menjadi GLS, dan sistem pelaporan keuangan atau Financial Reporting System yang disingkat menjadi FRS. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan manajemen atau Management Reporting System yang biasa disingkat menjadi MRS. Sistem pemrosesan transaksi atau SPT atau TPS adalah subsistem yang menjalankan dan mencatat operasional bisnis atau transaksi harian perusahaan melalui berbagai dokumen serta pesan bagi penggunanya di perusahaan. Transaksi ini dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga siklus transaksi,
yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi atau siklus produksi. TPS mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan arus transaksi pada perusahaan dengan ukuran tersendiri, sehingga memudahkan pengambilan keputusan rutin dan tidak memerlukan pertimbangan manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan rutin atau harian. Misalnya, untuk keputusan pemberian kredit kepada pelanggan, pengambilan keputusan ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti jumlah akunan peminjam, batas plafon pinjaman, sehingga seorang petugas dapat mengambil keputusan lebih cepat dengan cara menganalisis tingkat pemenuhan pelanggan terhadap kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Contoh subsistem TPS antara lain adalah sistem input pesan penjualan, pencatatan penggajian, pemesanan, dan pengiriman barang. Sistem buku besar atau General Ledger System atau GLS dan sistem pelaporan keuangan atau yang disingkat menjadi FRS merupakan subsistem yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan. GLS dan FRS sebagai subsistem biasanya dilihat sebagai satu layanan yang terintegrasi yang mengumpulkan dan meringkas semua informasi serta data yang didapat dari TPS, kemudian menyajikannya sebagai materi untuk pengambilan keputusan manajerial. GLS mempunyai tujuan untuk mengumpulkan dan meringkas aktivitas siklus transaksi yang kemudian digunakan oleh pihak internal sebagai materi untuk pengambilan keputusan. Sementara FRS mempunyai tujuan untuk pengukuran dan pelaporan keuangan perusahaan yang kemudian digunakan oleh internal dan pihak eksternal sebagai materi untuk pengambilan keputusan. Contoh dari subsistem ini antara lain adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum. Sistem pelaporan manajemen atau Management Reporting System atau yang biasa disingkat dengan MRS adalah subsistem yang menyediakan berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pihak manajemen internal. MRS mempunyai tujuan untuk memudahkan manajemen memahami suatu data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh subsistem lain serta melakukan analisis sebagai materi dalam pengambilan keputusan manajerial. Contoh subsistem MRS misalnya seperti laporan varians, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban. Itulah 3 subsistem utama dalam SIA. Semoga pemaparan tersebut dapat membantu. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan, bisa di-skip saja. Namun jika berkenan, saya berterima kasih sekali. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang sistem informasi akuntansi, berikut adalah buku tentang sistem informasi akuntansi dengan pendekatan simulasi. Di dalamnya telah tersedia contoh sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk berbagai jenis perusahaan, seperti manufaktur, jasa, maupun dagang. Semoga hal ini bisa membantu. Terima kasih sudah berkenan mampir. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.